Ya, secara langsung kami dari Gedung Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan hari ini bertemakan memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61 bersama Ibu Kejari Lampung Selatan, Ibu Dwi Astuti Yuniati SHMH. Selamat pagi, Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Digi sekalian. Selamat sehat selalu untuk kita semua. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita akan ngobrol tentang peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-61. Sudah 61 ya Ibu ya? Sudah lama sekali. Dan jatuh di tepatnya 22 Juli 2021, betul ya Bu ya? Tapi kembali kita ingatkan kembali bahwa hari baktinya ada tanggal 22 Juli, tapi hari ini kita akan ngobrol lagi seperti apa makna dari memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61 ini Ibu ya. Ibu, oke, kita langsung ke pertanyaan Ibu. Seperti apa sih Bu sebenarnya sejarah dari Hari Bakti Adiaksa ini sebenarnya? Oke, jadi Hari Bakti Adiaksa ini diperingati setiap tanggal 22 Juli. Penetapan tanggal tersebut dilatar belakangi oleh berdirinya kejaksaan. Jadi kejaksaan itu berdiri pada tanggal 22 Juli 1960. Dan itu adalah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 204 tahun 1960. Di mana kejaksaan pada tahun ini tepat berumur 61 tahun. Jadi HBA itu adalah hari ulang tahun kejaksaan. Hari ulang tahun kejaksaan. Itu dimulai sejak zaman kerajaan Majapahit dulu. Jadi pemerintahan Majapahit dulu sudah memiliki semacam sistem pengadilan yang namanya diaksa. Diaksa itu adalah tugasnya adalah untuk menangani masalah peradilan. Jadi jaksa saat ini merujuk pada bahasa Sanskerta tersebut. Itu ya Bu, sedikitnya memang dari zaman Majapahit itu sudah ada kejaksaan ini sebenarnya. Nah, kita bicara tentang itu tadi peringatan dan sejarah singkatnya ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu makna yang ingin disampaikan? Apalagi kalau kita melihat makna tahun ini begitu Bu, di usia ke-61, lebih dari setengah abad begitu ya Bu ya. Betul. Seperti apa ya Bu? Oke, jadi makna yang perlu dipahami dari peringatan Hari Bakti Adiaksa adalah bahwa momentum adalah sebagai momentum membangun kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan Republik Indonesia melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, memiliki makna bahwa bagaimana membangun kepercayaan masyarakat atau public trust building. Pada dasarnya kepercayaan masyarakat terdapat peningkatan yang dapat dilihat dan kemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan. Jadi makna yang diperingati pada Hari Bakti Adiaksa adalah refleksi dan evaluasi institusi kejaksaan terhadap kinerja yang telah kita sumbangkan kepada masyarakat selama ini. Itu tadi makna sebenarnya yang perlu sama-sama kita dalami juga ya Ibu ya, refleksi dan evaluasi begitu Bu. Nah, ini kita kembali ke sosok jaksa ini Bu. Bagaimana sih Bu sebenarnya seorang jaksa begitu? Suka dukanya menjadi jaksa ini seperti apa sih Ibu? Jadi kalau sukanya Mbak, sukanya apa ya? Jaksa ini kan sebenarnya berpindah-pindah tugas ya. Jadi dimanapun kita ditempatkan, kita jadi banyak bertemu saudara, banyak bertemu kawan, kemudian banyak bertemu orang baru. Nah, disitulah kita menjalin silaturahmi yang tentunya menambah banyak pengalaman bagi saya. Mengenal budaya baru juga Betul. Karena memang penugasan kita sebagai jaksa ini berpindah-pindah, tidak hanya di satu tempat, tapi kita memang harus siap ditempatkan dimanapun, walaupun itu sebagai sosok seorang perempuan. Betul. Gitu. Jadi harus menjadi yang tetap pemberdayaannya diberdayakan, menjadi seorang pemimpin dan berani seperti Ibu Kejari Lampung Selatan ya Ibu. Baik Bu, kita bicara langsung ke dalam bidang-bidang yang ada Ibu. Kita kan langsung spesifik nih, sebenarnya di Kejari itu ada bidang apa saja sih? Terus ada beberapa stasiunnya di bidang apa saja? Jadi di kejaksaan ini ada 6 bidang Mbak. Ada 6 bidang ya. Jadi bidang
Yang pertama itu adalah bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini adalah melakukan peningkatan kemampuan, keterampilan, integritas, kepribadian aparat kejaksaan. Jadi kalau bidang pembinaan membawahi yang ada di dalam kantor. Termasuk juga sumber daya manusianya, peningkatan untuk pelatihan, untuk diklat seperti itu. Kemudian bidang tindak pidana umum. Nah, pidana umum ini adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, ini tugas kita di bidang pidana umum. Kemudian bidang tindak pidana khusus. Pidana khusus ini adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset, pra penuntutan, persidangan tindak pidana korupsi, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, kemudian bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang datun ini dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian bidang intelijen. Nah, intelijen ini adalah melakukan kegiatan penyidikan, pengamanan, penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana dan untuk mendukung penegakan hukum baik itu preventif maupun represif di bidang IPOLEK Sosbud, keuangan, pertahanan, dan keamanan. Itu bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Ada satu lagi, bidang barang bukti dan barang rampasan. Barang bukti dan barang rampasan. Ini ada pengelolaan barang bukti yang berasal dari tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang buktinya ada di bawah kepala seksi bidang bukti, barang bukti dan barang rampasan. Biasanya kalau barang bukti itu Bu, setelah didapatkan itu diamankan kemana sih Bu biasanya? Jadi barang bukti itu kita ada ruangan khusus barang bukti. Oh begitu. Nah, ruangan khusus barang bukti ini kalau di kita termasuk ini adalah unggulan kita karena barang bukti yang ada di kita akan rawat. Umpamanya motor nih Mbak, Ya. motor ini kita cuci bersih, kemudian kita taruh di tempat barang bukti, kita tata seperti di showroom. Jadi walaupun ini sebagai barang bukti, tetapi tetap kita rawat. Jadi nanti umpamanya pun sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, barang bukti akan diambil sesuai dengan putusan hakim. Nah, putusan ini akan dikembalikan kemana? Baru nanti kita kerjasama dengan PT Pos. Nah, dari PT Pos ini nanti yang akan mengantar COD ke pihak pemilik sesuai dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Jadi tetap diamankan, tetap dirawat sebagaimana mestinya satu barang begitu ya Ibu ya. Baik, Ibu, menarik sekali ruangannya, menarik sekali. Mungkin banyak yang belum tahu ya Bu bahwa ini ruangan Ibu Kejari begitu ya. Mungkin sama di rumah ini dia ruangannya. Mungkin berdasarkan di balik layar atau gedung yang tinggi itu ada seperti apa isinya nih? Sosok perempuan yang hebat begitu ya. Baik, Ibu, kalau kita melihat, saya melihat masuk ke dalam gedung sangat terkesima, tataan ruangannya sangat baik, administrasinya sangat ramah. Tapi saya lihat apakah seimbang Ibu pegawai perempuan dan laki-lakinya? Atau banyak-banyak jaganya sih banyak-banyak perempuannya atau laki-lakinya Ibu? Seperti Jadi, apa sih Bu kalau di sini banyak laki-lakinya atau perempuannya sih? Kalau di Kejari Lampung Selatan ini Mbak, memang antara pegawai perempuan dengan pegawai laki-laki itu 1:3. Pegawai perempuannya 8, pegawai laki-lakinya 24. Jadi kan 1:8. Memang kebanyakan kita ini di kejaksaan kebanyakan memang pegawai banyak pegawai laki-laki Ya Bu. Ya, masuk di sini 1:3. Salah satunya Ibu ya. Yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Iya. Nah, Ibu, kita kembali ke hari peringatan Ibu ke-61. Kalau dari Kejaksaan Negeri sendiri di Lampung Selatan ada kegiatan-kegiatan khusus nggak sih Bu kalau setiap memperingati hari? Mungkin pembedaannya adalah dulu masa pandemi ada apa? Kalau sekarang dibatasin harus seperti apa? Mungkin bisa cerita Bu ke kita. Jadi sebelum pandemi Mbak, kita kalau memperingati Hari Bakti Adiaksa itu ada pekan olahraga. Pekan olahraga.
mengadakan olahraga. Kemudian selama 1 minggu kita ada lomba-lomba olahraga. Jadi seperti tarik tambang, kemudian catur, tenis meja, tenis lapangan, kemudian bola voli, seperti itu. Nah, untuk di masa pandemi ini karena kita memang untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Batasi juga jadi ruangnya Bu ya. ya, saat ini. untuk olahraga kita tiadakan. Oh begitu. Ya, tapi kegiatan kita ganti dengan vaksinasi masyarakat, Vaksinasi masyarakat. program vaksinasi masyarakat, kemudian donor darah. Oh donor darah. Ya, itu untuk pegawai, seluruh pegawai dari Lampung Selatan. Oke. Kemudian bakti sosial. Bakti Nah, sosial. bakti sosial ini kita isi dengan pemberian sembako kepada anak yatim piatu, kemudian OB dan satpam kantor, kemudian kepada pegawai dan masyarakat yang berdampak COVID. Nah, kemudian kita juga melakukan anjang sana ke KBPA. KBPA itu adalah keluarga besar Purna Adiaksa. Purna Adiaksa itu yang sudah pensiun. Ya. Nah, Oh gitu. jadi di sini ada KBPA, kita seluruh Indonesia ada KBPA. Nah, kita setiap KBA kita melakukan kunjungan ke pegawai yang sudah purna untuk menghargai mereka sudah bekerja, Betul. baik jaksa maupun tata usaha. Semuanya ya Bu ya, karena mereka sudah bekerja untuk khususnya negeri kita sendiri begitu ya Bu ya. Oke, itu menarik sekali Bu. Iya. Mungkin pekan olahraganya akan dirindukan karena menjadi momentum seluruh pemuda-pemudi khususnya di Lampung Selatan juga ya Ibu ya, yang ikut serta dalam lomba ini. Semoga kita berdoa pandemi ini sudah Amin, berakhir. amin, amin. Oke, Ibu, tadi ada vaksinasi, ada donor darah. Berapa Bu kemarin yang jumlah yang divaksinasi kira-kira? Untuk vaksinasi kemarin ini kita kan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi ada 1.500 yang kita ikut program dalam vaksinasi itu di wilayah Lampung Selatan. Ya. Untuk donor darahnya sendiri Bu, sejauh ini berapa Bu jumlah? Jadi untuk donor darah itu kan memang kalau kita sebelum donor darah harus dilihat kesehatan dulu. Kesehatan Mbak. dulu. Jadi pegawai yang memenuhi syarat, nah itu ikut donor darah. Tapi lumayan juga kemarin banyak pegawai yang Itulah rasa memperingati Hari Bakti Adiaksa ya gitu. Ibu, ada kata-kata tentang Trikarma Adiaksa. Itu apa sih Bu? Karena kan kita sering mendengar nih, sering diucapkan. Itu apa Ibu Trikarma Adiaksa itu? Trikrama Adiaksa itu adalah doktrin kejaksaan Republik Indonesia. Jadi merupakan Trapsila Adiaksa. Jadi adalah landasan jiwa dan raihan cita-cita warga Adiaksa itu. Hati nurani begitu ya Bu ya. Ada 3. Ada apa saja ya? Trikrama berarti ada Satya, Adi, dan Wicaksana. Adi dan Wicaksana. Oke, 3 itu ya Ibu. Nah berarti kita bicara ada ketiga itu berarti bicara tentang kewenangan juga kita sebagai seorang jaksa. Berarti kan seperti itu ya Bu ya. Kewenangan seorang jaksa ini tuh seperti apa sih Bu sebenarnya? Jadi wewenang seorang jaksa, tugas seorang jaksa itu berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu mempunyai wewenang di bidang pidum, datun, serta ketertiban dan ketentraman umum. Nah, kemudian di bidang pidum itu adalah penuntutan, Mbak. Penuntutan, karena tugas kita jaksa pertama adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian di bidang datun, dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian di bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan, penyuluhan hukum, dan lain-lain. Ini termasuk tugas intelijen. Intelijen, berarti kesadaran hukum yang dibentuk itu berupa program apa saja Bu biasanya? Kita banyak program Mbak kalau di Kejari Lampung Selatan ini ya. Jadi untuk di bidang yang kita unggulkan ini kita ada jasa mas. Jasa masyarakat yang sudah pernah kita share ya Ibu ya, terakhir di Sidomulyo ya Ibu ya. Itu langsung kita bersentuhan dengan masyarakat. Buarkan bahwa kami juga dekat dengan masyarakat, itu yang harus kita dekat. Tadi kan kesannya takut begitu Bu ya, dengan jaksa ini nggak boleh takut, kita harus disapa jaksanya ya, harus Kita langsung masyarakat turun Mbak, langsung teman-teman
juga pengen mengenal juga. Selama pandemi ini memang kita agak mengurangi untuk kegiatan langsung ya. Karena Tapi ada kerumunan iya betul. Tapi secara ini saya sudah sampaikan juga ke masyarakat sosialisasi bahwa kita walaupun kita nggak secara turun langsung, silahkan masyarakat yang mau untuk minta bantuan hukum atau kita untuk memberikan masukan atau advis, kita siap. Di sini ada jaksa pengacara negara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sobat DB semua. Silahkan kalau mau ada permasalahan hukum yang dihadapi, silahkan langsung datang ke Kejari Lampung Selatan dan kita ada namanya jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Ini yang akan memberikan advies kepada sobat sekalian yang ada permasalahan hukum, silahkan disampaikan dan dengan kemampuan yang ada kami akan membantu secara gratis, tidak dipungut biaya. Itu yang harus digarisbawahi secara gratis, karena itu pelayanan bentuk pelayanan kami untuk pelayanan publik ke masyarakat. Kepada masyarakat. Baik Sobat Dewi, menarik sekali. Kita akan kulik lagi sejauh ini sosok di balik Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ibu Dwi Astuti Beniati SHMH. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di DWFM Radio Inspiring and News Channel.